Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Regilistiani Pertiwi, STB 182456, kelas C, untuk mata kuliah Jaringan Saraf Tiruan. Di sini saya akan membahas tentang soal UTS kemarin. Di sini saya akan membahas tentang soal UTS kemarin. Soal yang saya dapatkan yaitu JST model perseptron. Perseptron ini ditemukan oleh Rosenblatt pada tahun 1962. Tujuan dari jaringan ini yaitu mengklarifikasi pola output baik yang bernilai plus 1 maupun yang bernilai minus 1. Latihan perseptron dilakukan berulang untuk semua kemungkinan pola yang ada hingga jaringan dapat mengerti polanya, ditandai dengan samanya semua keluaran jaringan dengan target yang keluaran yang diinginkan. Yang ini targetnya. Kita langsung saja ke soalnya ini. Di sini kita masuk pada soalnya. Di sini X1 data ke-1 0,1, data ke-2 0,1, data ke-3 0,8, data ke-4 0,8. Untuk X2-nya data ke-1 0,1, data ke-2-nya 0,8, data ke-3-nya 0,1, dan data ke-4 0,8. Untuk targetnya, untuk data ke-1 targetnya dia 0, data ke-2 juga 0, data ke-3 juga 0, dan data ke-4 ini targetnya adalah 1. Di sini entry sort-nya 0,5, di sini W1 awalnya dia 0, W2 awalnya 0, dan B biasnya ini 0. Di sini aktivitasnya dia Y sama dengan 0 jika Y in lebih kecil daripada 0,5. Dia akan bernilai, Y-nya akan bernilai 1 jika Y in lebih besar atau sama dengan 0,5. Sini kita masuk ke contoh penyelesaiannya. Di sini pada epods pertama, sini data ke-1 yang ini. Sini kita mulai saja dari epods pertama. Di sini data ke-1-nya X1 sama dengan India 0,1, X2-nya sini 0,1, dan targetnya di sini sama dengan 0. Sini kita masukkan rumus Y in-nya, rumusnya itu bias ditambah sigma I XI dikali WI. Jadi sini dia 0, sini biasnya ini 0 ditambah X1-nya ini 0,1 dikali W0-nya, W1-nya 0, kemudian dikali X2, ini X2-nya 0,1, dan dikali, kita kalikan di sini dengan ini W2-nya, W2 awalnya. Sini kita jumlahkan, hasilnya di sini 0. Dan hasil aktivitasnya di sini Y sama dengan 0 karena 0 lebih kecil daripada 0,5. Di sini tidak terjadi perubahan karena sama dengan target, D sama dengan 0 di sini. Y-nya sama dengan 0. Jadi dia maka dia tidak harus dilakukan perubahan bobot dan bias. Misalnya ketika hasil ya satunya ini sama dengan 1 dan sini targetnya 0, maka dia harus melakukan perubahan bias. Perubahan bias itu di sini rumusnya. Nih, sama. Dan data kedua di sini X1, di sini kita ambil datanya dari sini 0,1, 0,8, targetnya 0. Sini kita lakukan lagi B ditambah sigma I XI dikali WI 0,
kan biasnya sini tetap 0 karena dia tidak terjadi perubahan bobot dan bias. Sini 0,1 X1 nya dikali ini dia W1 nya, kemudian dikali X ditambah X2 0,8 dikali ini W2 nya, hasilnya dia 0. Hasil aktivitasnya Y sama dengan 0, sama dengan target T sama dengan 0. Ini dia. Karena di sini dia, karena jika Y in lebih besar ke sini, hasil aktivitasnya ya sama dengan 0 karena di sini dia Y in nya 0 lebih besar lebih 0 lebih kecil daripada 0,5. Jadi di sini tidak ada perubahan bobot dan bias karena ini dia target sama dengan target. Kemudian data yang ketiga kita masukkan lagi, sini datanya 0,8, 0,1 dan targetnya 0. Ini dia, kita masukkan 0, biasnya tadi 0, terus di sini 0,8 ini dikali W1 0 ditambah 0,1 ini dari X2 dikali 0 tadi W2 nya sama dengan 0. Hasil aktivitasnya ya sama dengan 0 karena dia sama dengan targetnya tadi, ini targetnya 0, maka tidak harus dilakukan perubahan bobot dan bias. Kemudian data keempat, dia data keempat 0,8, 0,8 dan targetnya 1. Sini kita masukkan nilainya, B-nya sama dengan 0 tadi biasnya karena tidak terjadi perubahan bias. Di sini tambah X1-nya 0,8 dikali W1 0 ditambah 0,8 dikali 0. Ini hasil aktivitasnya sama dengan 0, tidak sama dengan target T1. T sama dengan 1, tidak sama dengan target. Sini Y-nya sama dengan 0, dia tidak sama dengan target ini. Itu 1. Maka harus dilakukan perubahan bobot dan bias. Ini dia rumusnya. W1 baru sama dengan W1 lama ditambah learning rate dikali target dikali X1. Di sini 0 ditambah ini tadi W1-nya 0 tambah learning rate-nya yang ini. Kemudian dikali 1, targetnya 1 dikali 0,8, X1-nya 0,8. Hasilnya di sini kita temukan 0,64, sama juga dengan ini, hasilnya 0,4 dan B baru di sini B baru sama dengan B lama ditambah learning rate dikali target. Sini B lamanya kan 0 ditambah learning rate-nya 0,8 dikali 1, hasilnya 0,8. Sini untuk effort 1 dan kita gunakan ini sampai effort ke 20 sesuai yang dicontohkan soal. Sini kita masukkan datanya dari data 1 sampai data 4, X1 learning rate-nya kita tambahkan dan ini targetnya. Sini untuk Y-in-nya tadi sudah ada di situ. Ini dia B5, sini X1 learning rate-nya tadi ini di Excel-nya kita tinggal masukkan saja rumus-rumusnya sesuai dengan yang ada yang kita tulis tadi nih. Kita masukkan semua rumus-rumusnya di dalam Excel sini. Sini pada effort ke 20 di sini tidak terjadi perubahan. Dia tidak sama Y0-nya tidak sama dengan target. Kemudian kita lakukan testing. Jadi kita masukkan 0,1. Ini data dari X1 dan X2. Kemudian kita kalikan sini Y-in sama dengan sigma I dikali sigma I
Kemudian kita masukkan ini kemudian kita masukkan rumus Y in sama dengan sigma I XI dikali WI ditambah B. Di sini di sini kita masukkan 0,1. Di sini kemudian kita kalikan dengan sini. Yang ini tadi. W1 ini W1, W2 ini B. Jadi kita masukkan di sini di sini X1, sini W1, W2 dan B. Ini hasilnya dan ini hasil akhir dari semuanya dan ini targetnya. Jadi kita bisa tarik kesimpulan terlihat bahwa nilai Fnet sama dengan TJ yang diinginkan pada fungsi di atas ini berarti untuk masukan binar dan keluaran binar dua output, jaringan tidak bisa mengenali pola logika pada fungsi di atas. Terima kasih.